Bab 015. Itu apa? Pancing Firza. Ya begitulah, Mas. Zaida menjawab sekenanya. Firza tersenyum geli. Ia suka melihat ekspresi malu-malu di wajah Zaida. Mereka lanjut makan sambil sesekali saling bercanda. Lalu, belum sampai 1 jam mereka bercengkerama di rumah makan itu, tiba-tiba ponsel Firza kembali bergetar. Ada panggilan dari kesatuannya. Firza menghela napas berat. Ia kesal, tetapi juga harus patuh. Padahal ia baru sebentar bertemu dengan Zaida. Zaida, maaf sekali saya harus segera kembali ke batalion. Maaf ya, karena saya nggak bisa lama-lama. Selalu saja begini setiap kali kita ketemu. Zaida mengangguk. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting sudah ada waktu ketemu. 38. Setelah mereka menghabiskan makan siang, Firza mengantar Zaida kembali ke hotel. Sebelum Zaida turun dari mobil, Firza tiba-tiba menahan lengannya. Zaida bingung. Kenapa lagi, Mas? Firza tiba-tiba mendekatkan wajahnya, membuat Zaida kaget dan seketika memundurkan kepala sampai bagian belakang kepalanya menempel pada sandaran kursi mobil. Zaida sampai sudah menahan napas, tetapi ternyata Firza hanya mau membantu melepaskan seatbelt Zaida. Cuma mau bantu kamu lepas sabuk pengaman, ucap Firza. Zaida sontak mengembuskan napas panjang. Jantungnya sudah berdebar tak karuan gara-gara hal itu. Kenapa kayak tegang gitu sampai nggak napas? Tanya Firza dengan sedikit nada menggoda. Zaida merengut dari balik cadarnya. Mana ada. Lagian aku bisa buka sabuk pengaman sendiri kok. Oh ya. Memangnya tadi kamu kira saya mau ngapain? Aku enggak mikir apa-apa kok, sangkal Zaida. Masa sih? Ngaku. Zaida benar-benar malu. Ia terus mengelak meskipun Firza lanjut menggodanya. Lalu, secara tiba-tiba Firza menurunkan cadar Zaida. Lagi-lagi, Zaida langsung menahan napas. Wajahnya sudah terasa amat panas. Tuh, pipi kamu merah, artinya kamu sedang bohong, kata Firza. Zaida langsung membantah, mana ada. Sejak kapan pipi merah artinya bohong? Pipi merah itu artinya malu. Zaida hendak menutup wajahnya kembali dengan cadarnya yang diturunkan Firza, tetapi pergelangan tangannya malah ditahan oleh pria itu. Mas Firza. Firza tidak mengatakan apa-apa. Ia malah memandangi mata Zaida dengan begitu intens. Debaran jantung Zaida kembali menggila. Ia tidak tahan dipandangi begitu lekat dalam jarak sedekat ini. Firza tiba-tiba tersenyum tipis kemudian ia berkata, biarkan saya melihat wajah cantik kamu, ucap Firza setengah berbisik. Zaida semakin kesulitan bernapas karena terlalu grogi. Pipinya pun semakin bersemu merah dipuji seperti itu. Lalu, Firza tiba-tiba mengikis jarak di antara wajah mereka, hingga kemudian. 39. Firza sedang berada di tengah rapat saat ini, tetapi ia tidak bisa berkonsentrasi secara penuh. Sesekali,
Firza memegangi bibirnya. Pikirannya kembali pada kejadian beberapa saat lalu sebelum ia berpisah dengan Zaida di depan hotel. Firza tidak berniat untuk melakukannya. Bisa dikatakan, awalnya ia hanya berniat untuk menggoda Zaida saja. Namun, semakin jauh ia menggoda, malah dirinya sendiri yang tergoda oleh pesona Zaida. Itu mungkin adalah pertama kalinya Firza bersentuhan cukup intim dengan Zaida sejak pertama kali mereka dinyatakan sah sebagai suami istri. Firza ingat betul bagaimana rupa wajah Zaida yang merona kemerahan ketika Firza menciumnya untuk pertama kali. Itu bukan ciuman menuntut, bukan pula ciuman penuh N4FU. Hanya sentuhan sekilas yang agak malu-malu. Namun, sentuhan itu rupanya bisa membuat Firza terus terbayang-bayang dengan sang istri. Seolah, hingga detik ini Firza masih merasakan hangatnya permukaan bibir Zaida yang lembut dan manis itu. Jika dipikir-pikir, Firza agak merasa konyol. Ia bertingkah seperti seorang remaja ABG yang baru saja mengalami cinta pertama. Setelah kejadian itu, Firza merasa ingin segera meresmikan pernikahan mereka. Ia ingin membawa Zaida ikut tinggal di rumah dinasnya sesegera mungkin supaya mereka bisa bertemu setiap hari, bukan sekadar pertemuan singkat yang harus terpotong waktunya ketika Firza mendadak mendapatkan panggilan tugas seperti tadi. Andai saja tadi Firza tidak sedang buru-buru karena panggilan tugas, ia mungkin tidak akan berhenti sampai di situ. Kecupan malu-malu itu mungkin bisa berubah ganas lalu kemudian mereka. Firza menggeleng kencang. Astagfirullah, sadar, Firza. Kamu lagi rapat, batinnya berusaha mengingatkan dirinya sendiri. Entah apakah memang seperti ini perasaan sepasang pengantin baru yang masih antusias satu sama lain, atau memang Firza saja yang tidak bisa menahan dirinya ketika bersama Zaida. Tapi pertama kali ia menikah dengan Zaida, perasaan seperti ini belum ada. Mungkin benar apa yang dikatakan orang tua zaman dahulu, bahwa cinta dan kasih sayang ada karena terbiasa. Makanya, pasangan pengantin baru yang masih muda kurang disarankan untuk berjauhan. Sebab ketika berjauhan itulah, perasaan mereka akan diuji oleh keadaan. Selama rapat itu, Firza benar-benar kurang fokus. Telinganya mendengarkan, tetapi pikirannya melanglang buana memikirkan Zaida. Rasanya, hanya ada wajah Zaida saja yang terus terbayang-bayang di benak Firza. Untunglah, meskipun Firza setengah kurang memperhatikan, materi rapat tadi masih cukup masuk ke dalam kepalanya. Ia akan bertanya kepada rekan-rekannya yang mengikuti rapat nanti jika barangkali ada beberapa hal yang tidak ia ingat. Selesai rapat, Firza yang sedang berjalan sendirian keluar dari ruangan rapat itu tiba-tiba dihampiri oleh Dirga. Firza melirik anggotanya itu dalam diam, ia tidak paham mengapa Dirga tiba-tiba menghampirinya dengan senyum lebar seperti itu. Dan Ki Firza. Firza mengangguk. Saya dan teman-teman yang lain sudah mendengar mengenai prestasi Danki selama di kesatuan sebelumnya. Kami sangat menantikan kepemimpinan Danki Firza di sini untuk membimbing kami. 40. Firza hanya menanggapi sekenanya ketika Dirga mulai memuji-muji dirinya. Bukan berarti Firza tidak suka dipuji. Namun, jika pujian itu terkesan berlebihan, Firza justru merasa Dirga seperti sedang cari muka. Namun, tentu saja Firza tidak serta-merta mengabaikan Dirga.
Biar bagaimanapun, Dirga adalah anggotanya. Ia berada di bawah kepemimpinan Firza. Sudah sewajarnya ia menanggapi bawahannya dengan baik meskipun sebenarnya kurang nyaman. Cukup lama Dirga mengajak Firza bicara. Bahkan meskipun Firza terkesan dingin dan hanya menjawab seperlunya, Dirga tetap tidak menyerah dan masih saja bicara. Sampai kemudian, topik pembicaraan Dirga yang awalnya sibuk memuji-muji Firza berubah ke pertanyaan lain. "Danki, saya dengar Anda mau menikah ya?" Firza mengangguk. "Kamu kan lihat sendiri waktu itu, kamu sendiri juga bukannya sedang pengajuan nikah." Dirga mengangguk. "Benar, Danki, kalau boleh tahu calon istri kapten orang mana?" Karena Danki baru saja pindah ke kesatuan ini, apa calon istri Danki itu dari kota yang lama? Firza menggeleng. "Bukan. Calon istri saya justru dari daerah sini. Dan karena itu juga saya pindah satuan." Dirga seketika mengernyit. "Kok kebetulan ya, saya juga asalnya dari daerah sini, Danki. Rumah orang tua saya juga masih satu kota dengan batalion ini, cuma emang di desanya sih." Firza mengangguk. "Calon istri saya juga dari desa." "Wah, iyakah? Terus desanya di mana?" Dirga tidak jadi melanjutkan pertanyaannya. Firza tiba-tiba mendapatkan panggilan. Pria itu menatap Dirga. "Maaf, saya ada telepon. Saya permisi dulu." Dirga mengangguk. "Siap, Danki." Firza pun melangkah pergi untuk mengangkat panggilan tersebut. Sementara itu, Dirga tidak langsung pergi dari posisinya. Ia memperhatikan Firza dari kejauhan ketika pria itu sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Niat hatinya ingin menunggu Firza, tetapi sampai bermenit-menit berlalu, Firza tidak kelihatan akan selesai. Dirga gagal untuk mengulik alamat wanita cantik yang akan menjadi istrinya Firza itu. Dirga menghela napas panjang. Tidak mungkin juga ia mau berdiam diri di posisinya terus sambil menunggu Firza selesai bertelepon. Pasti Firza nanti juga merasa aneh. Akhirnya daripada menunggu Firza selesai, Dirga pun memilih pergi. Saat berjalan pergi, Dirga benar-benar penasaran. Menurut keterangan Firza, calon istrinya ternyata berasal dari daerah yang sama dengan Dirga. Perkiraan Dirga selama ini sejak ia tidak sengaja melihat calon istri Firza saat itu berbeda. Dirga pikir, calon istri Firza berasal dari kota di kesatuan lamanya. Siapa sangka, rupanya wanita itu justru dari daerah sini. Dirga menghela napas panjang. Ia benar-benar penasaran dengan sosok wanita cantik yang akan menjadi istrinya Firza itu. Kalau dia dari daerah yang sama kayak aku, kok bisa sih aku sampai nggak tahu? Malah si Danki yang dari kota lain bisa dapatin dia duluan. Beruntung banget dia itu. Ketemu di mana coba mereka? 41. Semakin dipikirkan, entah mengapa membuat hati Dirga semakin merasa iri dengan keberuntungan Danki barunya itu. Waktu terus berlalu, dan selama itu pula Zaida dan Firza masih terus menjalani hubungan jarak jauh karena keadaan mereka.
Setelah bersabar dalam kurun waktu yang lumayan lama, akhirnya pernikahan dinas mereka sudah disetujui komandan. Zaida dan Firza pun meresmikan hubungan mereka di kantor urusan agama secara negara. Kemudian, orang tua Zaida juga akan mengadakan walimahan di pondok pesantren atas permintaan Pak Kiai dan Bu Nyai karena mereka berdua merasa menjadi wali dari Firza yang sudah yatim piatu. Bagaimanapun, hanya Bu Nyai dan Pak Kiai keluarga satu-satunya yang Firza miliki. Kedua orang tua Zaida tidak keberatan. Dimanapun acaranya diadakan, yang penting semuanya lancar. Orang tua Zaida bukan tipikal orang tua yang kolot. Mereka cukup terbuka untuk berdiskusi dalam segala hal. Hasilnya, resepsi pernikahan Zaida dan Firza pun diadakan di sana pula. Akan ada acara pedang pora juga esok hari. Jadi, resepsi pernikahan Zaida dan Firza memang cukup meriah. Malam ini, Zaida berada di kamarnya yang ada di pesantren di rumah Pak Kiai lebih tepatnya. Ia merasa gelisah dengan acara yang akan diadakan esok hari. Zaida gugup, dan memikirkan bagaimana acara esok hari akan berjalan. Ia juga merasa takut jika nantinya ada kesalahan atau kendala apapun yang membuat acara menjadi tidak kondusif. Sementara Firza, ia juga sudah pulang ke rumah Bu Nyai dan Pak Kiai kemarin. Memang cukup mepet, tetapi mau bagaimana lagi, Firza memang baru mendapatkan cutinya kemarin. Saat ini, Firza masih sibuk mempersiapkan diri untuk upacara pedang poranya esok hari. Selepas Isya ketika semuanya sudah beres dan Firza lumayan memiliki waktu luang, ia baru beristirahat. Firza langsung menemui Zaida di kamar mereka. Ketika Firza masuk, ia tidak mengetuk pintu, rupanya, Zaida masih memakai mukenanya dan sedang mengaji dengan suara pelan. Firza langsung tersenyum melihat hal itu. Ketika mendengar ada yang membuka pintu, Zaida langsung menoleh. Ia seketika terkejut tatkala melihat Firza berdiri di dekat pintu sambil memandangi dirinya. Mas Firza. Firza mengangguk. Saya ganggu kamu. Zaida menggeleng. Enggak kok. Aku udah mau selesai tadi. Zaida langsung menyudahi mengajinya. Ia juga segera mengganti mukenanya dengan hijab yang biasa ia pakai. Kenapa belum tidur? Sudah mau jam 9 malam ini, tanya Firza. Zaida menghela napas. Belum bisa tidur, jawab Zaida pelan. Ayo istirahat. Besok acaranya pasti lama dan kita butuh stok tenaga yang banyak. Kalau kurang tidur, besok kamu bisa pusing dan lemas di saat acara. Zaida mengangguk. Ia segera menyimpan Al-Quran miliknya. Firza terus memandangi Zaida. Ia sudah berpindah tempat dan duduk di pinggir ranjang. Saat Zaida selesai menyimpan Al-Quran miliknya, ia tidak langsung ikut ke kasur, melainkan malah berdiri saja. Kemari. Kamu harus istirahat. Firza menepuk-nepuk kasur yang ia duduki. 42. Zaida pun menurut. Ia ikut naik ke ranjang itu lalu duduk berdampingan dengan Firza. Di situ, Firza kembali memandangi Zaida lekat-lekat. Zaida masih saja memakai hijabnya meskipun ia sedang berada di kamar.
"Rum," panggil Firza. "Iya." "Hijabnya dilepas aja." Zaida mengangguk. Ia hendak melepaskan hijabnya sesuai dengan permintaan Firza, tetapi tiba-tiba pria itu malah mendekat dan menahan tangannya. Zaida menatap Firza dengan ekspresi bingung. Firza tersenyum lembut. "Biar saya saja yang melepas." Zaida lagi-lagi hanya bisa mengangguk. Lalu, Firza pun akhirnya melepaskan hijab Zaida. Dari balik hijab itu, Zaida mengikat rambutnya. Firza juga melepaskan ikat rambut Zaida pelan-pelan hingga helaian hitam rambut Zaida terurai menyentuh bahu dan punggung wanita itu. Pemandangan itu terlalu indah di mata Firza.